Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Sulaiman, masih di channel YouTube kami Yuk Ngaji Klaten. Like, share, komen, dan aktifkan notifikasi. Semoga kajian-kajian online kita bermanfaat. Baik, alhamdulillah rabbil Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, atas limpahan karunia-Nya, sehingga kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, dan tentunya nikmat iman dan Islam. Yang atas ini semuanya semoga kita tergolong orang-orang yang pandai bersyukur, yang dengan bersyukur semoga Allah terus menambahkan nikmat-nikmat Allah yang lainnya. Shalawat serta salam tak lupa pula kita limpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia mulia, suri teladan kita semuanya yang telah membawa risalah Islam. Berharap dengan Islam inilah kita nanti bisa bahagia dunia akhirat dan memastikan kita bisa mendapatkan jaminan surganya Allah, bisa melayakkan untuk kemudian mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita mengaku umatnya dan kita terus mensuri tauladaninya. Semoga kita tetap istiqomah di jalan Islam. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa taala, masih di pembahasan Finding the Light di episode ketiga. Kemarin sudah pembahasan sampai mulianya orang yang berilmu. Kan gitu kan ya teman-teman. Karena memang Islam memuliakan orang-orang yang berilmu. Seperti kata Imam Bukhari, bahwasanya belajarlah, berilmulah sebelum engkau berkata, sebelum engkau bertindak. Begitu juga perkataan dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab yang belum mengatakan, menyampaikan pada kita, memberikan pengingat bagi kita bahwasanya al-ilmu qabla al-mal. Berilmulah sebelum engkau beramal. Karena amal itu bisa jadi amal salah, bisa jadi amal soleh. Dan bagi kita tentunya pengen yang kemudian amal soleh. Maka berilmu ini menjadi penting. Nah, teman-teman yang insya Allah rahmati Allah SWT, dari sini maka kemudian menjadi pengingat bagi kita, menjadi warning bagi kita, menjadi renungan bagi kita untuk kemudian kita terus menuntut ilmu sampai akhir hayat kelak, dalam kondisi apapun, dalam kondisi bagaimanapun, karena ilmu itulah yang nanti menuntun jalan kehidupan kita. Seperti halnya kemarin pembahasan kita, karena kita pengen perjalanan hidup kita nanti selamat. Karenanya dalam menuntut ilmu ini sangat penting dan tentunya wajib, kan gitu kan ya teman-teman. Karena apa? Karena dengan berilmu juga kita akan bisa bangkit, kita akan bisa berjaya. Imam Syafi'i pernah menyampaikan juga, sesungguhnya kehidupan pemuda itu, nah terlebih pemuda teman-teman, demi Allah hanya dengan ilmu dan takwa, yakni memiliki ilmu dan bertakwa. Karena apabila yang dua hal itu tidak ada, tidak dianggap hadir dalam kehidupan ini. Tuh makjil banget teman-teman pernyataan dari Imam Syafi'i. Bagaimana beliau terkenal ilmuwan muslim, bagaimana beliau terkenal sejak kecil sudah kemudian dididik oleh orang tuanya untuk kemudian menuntut ilmu. Bahkan kondisi beliau yang sangat-sangat dari sisi perekonomian waktu itu memang jauh daripada kita teman-teman. Dari bagaimana perjuangan beliau, bagaimana perjuangan ibunda dari Imam Syafi'i waktu kecil untuk kemudian menjadikan Imam Syafi'i untuk kemudian berilmu. Dan ternyata teman-teman, Allah mudahkan beliau dalam menuntut ilmu walaupun dalam kondisi kesulitan dari sisi perekonomian. Sampai-sampai digambarkan kan ketika belajar ke gurunya yang Imam Malik, bagaimana kemudian Imam Syafi'i kecil malah mohon maaf main ludah, hingga kemudian gurunya yang Imam Malik menyampaikan, wahai Ananda, bahasa kita kurang lebih seperti itu, kamu mau belajar atau mau ngapain kok malah main-main? Maka jawab Imam Syafi'i kecil,
iya saya ini sedang menulis, saya sedang belajar, saya sedang mendengarkan apa perkataan panjenengan, apa perkataan sang guru gitu. Loh kok itu malah main? Enggak, inilah yang kemudian saya nggak bisa membeli tinta, saya nggak bisa membeli pensil, bahasa kita teman-teman, dari mohon maaf ludah itulah belum mencatat kan gitu. Dan ketika kemudian dites ternyata apa yang disampaikan oleh gurunya semuanya ada, semuanya bisa ditangkap oleh Imam Syafi'i teman-teman. Tuh, Allah mudahkan semuanya. Hingga kemudian kitab karangan Imam Malik akhirnya juga bisa dihafal oleh seorang Imam Syafi'i. Semoga Allah merahmatinya, semoga Allah meridhoinya. Nah, teman-teman yang insya Allah rahmati Allah SWT, terlebih tadi pesannya kepada para pemuda, para remaja teman-teman, yang tanpa ilmu dan takwa, maka kehidupan ini seolah-olah bagi remaja tidak ada kehidupan. Seperti apa? Seperti kayak mayat hidup. Naudzubillah summa naudzubillah. Teman-teman yang insya Allah rahmati Allah SWT, maka seorang Imam Syafi'i wajib kita teladani dari sisi keilmuan, dari sisi perjuangan, dan bagaimana didikan, memang didikan dari orang tuanya. Maka yang masih jomblo bersiap-siap juga, mumpung masih jomblo, mumpung masih remaja, mumpung masih single, dari sisi menuntut ilmu untuk mempersiapkan bangunan keluarga, gitu kan ya teman-teman, untuk mempersiapkan bangunan mendidik anak-anaknya. Ketika dihadapkan pada tanggung jawab dengan istri, dengan anak, waduh, alasan lagi. Belum lagi nanti masalah perekonomian dan lain sebagainya. Maka masih jomblo, bukan berarti yang kemudian yang sudah berkeluarga nggak menuntut ilmu, karena perintahnya tadi sampai meninggal kita harus menuntut ilmu, wajib dan perlu tentunya teman-teman. Nah, karenanya di sini menjadi penting atau sangat-sangat menjadi perhatian bagi kita, terlebih kita yang remaja, untuk kemudian selalu rindu, selalu enjoy untuk menuntut ilmu. Dan perlu kita pahami sama-sama teman-teman, bahwasanya menuntut ilmu adalah salah satu cara untuk meningkatkan taraf berpikir kita. Ingat kemarin saya sudah menyampaikan bahwasanya hanya manusia yang kemudian Allah karuniakan akal pikiran itu. Yang dengan akal pikiran itulah kita bisa berkembang, kita bisa melihat perkembangan kehidupan ini. Yang dulu belum ada HP, yang dulu belum ada Android, yang dulu belum ada kondisi-kondisi seperti sekarang ini, semuanya ada karena akal pikiran manusia. Nah, karenanya ilmu di sini adalah salah satu cara untuk meningkatkan taraf berpikir kita. Tentu tidak hanya ilmu yang kemudian hanya untuk urusan-urusan keilmuan, misal teknologi, bahasa keren adalah iptek, teknologi yang sekarang kemudian maju dari sisi teknologi canggih. Adanya HP yang dulu poliponik, sekarang jadi Android. Dulu poliklinik, sekarang poliklinik nggak ada. Nah, semuanya terus berkembang tuh. Nah, adanya ilmu. Maka di sini dengan ilmu, maka salah satu menjadi indikator untuk meningkatkan taraf berpikir kehidupan manusia. Dan perlu kita catat bersama juga, tidak hanya sebatas dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi, tapi bagaimana bisa meningkatkan taraf berpikir kita untuk kemudian semakin bertakwa kepada Allah. Maka kemarin juga saya sampaikan, ilmu bagi seorang muslim di sini adalah tentunya ilmu Islam, kan gitu teman-teman. Karena kalau kita bisa lihat sekarang bagaimana orang-orang pintar itu banyak, orang-orang jenius juga ada. Lulusan-lulusan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi ternama, sudah banyak orang-orang pintar. Tapi bagaimana, mohon maaf, kelakuan-kelakuan yang tidak mencerminkan bagaimana mereka-mereka yang terdidik, orang-orang yang berpendidikan. Karena apa? Karena seolah atau realitasnya kehidupan ini memang seolah-olah memisahkan antara kehidupan dunia dan kehidupan agama. Maka dalam hal ini, menuntut ilmu ini untuk meningkatkan taraf berpikir hidup kita tidak hanya sebatas meningkatkan taraf berpikir untuk ilmu pengetahuan teknologi, tapi bagaimana meningkatkan
taraf berpikir kita, semakin kita bertakwa, semakin kita tunduk bahwasanya kita hanya manusia biasa, ketundukan kita sebagai manusia biasa hanya tunduk dan patuh pada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang insya Allah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini menjadi garis penting tadi, meningkatkan taraf berpikir kehidupan kita. Maka kalau kemudian digabung ilmu pengetahuan teknologi, iptek dan imtak, ilmu pengetahuan dan ketakwaan, maka kebangkitan umat ini, kebangkitan terlebih kaum muslimin akan semakin jaya. Sebagaimana orang-orang terdahulu, teman-teman. Bagaimana kalau kita lihat kehidupan para sahabat, kita coba bayangin kehidupan, misal kalau sekarang anak-anak era zaman now sekarang semuanya serba canggih. Kita coba berpikir, anggaplah 10 tahun yang lalu, kalau saya masih bisa mengingat 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, itu aja masih, kemudian HP aja masih belum sekeren sekarang ini. Apalagi kemudian kalau kita membayangin bagaimana kehidupan misal para sahabat, ternyata walaupun bahasa kita adalah ilmu pengetahuan teknologinya kurang atau tidak secanggih sekarang ini, ternyata para sahabat adalah orang-orang yang kemudian haus akan ilmu. Bagaimana kemudian awal-awal para sahabat yang kemudian mengikuti jejak Rasulullah, mereka lah kemudian terus mengkaji Islam, terus menuntut ilmu Islam. Berawal di rumahnya sahabat Rasul Arqam bin Abil Arqam, terus di sana kemudian dibimbing langsung, dibina langsung oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan terus ya akhirnya disitulah kemudian bangunan manusia seutuhnya, bangunan diri kita adalah manusia biasa, bangunan kita adalah sebagai makhluk itu bahwasanya menyadari betul yang kemudian harus tunduk dan patuh. Yang tunduk dan patuh itu semuanya tidak lain tidak bukan karena pemahaman ilmu Islam. Maka jadi penting tadi, terlebih kalau kita kemudian bisa menggabungkan antara ilmu pengetahuan teknologi dan ilmu dan ketakwaan, iptek dan imtak, itu kemudian kalau ini menjadi diri kita, maka kemajuan atau berangkat dari meningkatnya taraf berpikir kita, kehidupan kita, maka tidaklah hayal kalau kemudian kita bisa melanjutkan kehidupan yang dulu pernah berjaya. Yang kemarin sempat saya sampaikan bagaimana kehidupan di masa Umayyah, di masa Abbasiyah, para ilmuwan muslim, imam-imam besar, mulai Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, semuanya lahir di saat-saat masa Bani Abbasiyah tadi. Di era Islam kemudian menaungi kehidupan waktu itu. Lagi-lagi poin dari menuntut ilmu di sini tidak hanya sebatas seseorang itu kemudian hebat, kemudian dia pintar sendiri, kemudian kaya sendiri, tidak. Dalam artian menuntut ilmu di sini dalam rangka untuk membangun taraf berpikir kehidupan manusia yang mengantarkan pada kebangkitan kehidupan dalam perjalanan kehidupan kita, yang kemudian perjalanan kehidupan kita ini tentunya bangunannya adalah bangunan yang sesuai dengan Islam. Bagaimana kemudian nanti keilmuan muslim akan muncul lagi. Maka tadi saya katakan tidak ada yang khayal, tidak ada yang tidak mungkin, karena bahwasanya sejarah akan berulang. Terlebih kalau kita kemudian mengingat hadis Nabi, nanti akan ada kehidupan yang lebih baik lagi. Nanti kaum muslimin akan menguasai kehidupan ini. Kalau kemudian kaum muslimin yang akan menguasai kehidupan ini, tidak lain tidak bukan tentunya dengan Islam. Dan Islam inilah yang datangnya dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, kita pastikan jangan sampai kemudian kita lemah, jangan sampai kasih kendor ketika kita kemudian menuntut ilmu, agar kemudian kebangkitan taraf berpikir kita berefek pada
cara berpikir kehidupan kita sendiri di hadapan Allah, terlebih kemudian kebangkitan kehidupan kita dari sisi keilmuan iptek dan imtak menghasilkan peradaban Islam yang tentunya kita merindukan dalam perjalanan hidup ini, yang kemudian kita diatur dengan Islam. Itu teman-teman, pastikan, apalagi kita masih remaja, pastikan jangan kasih kendor untuk kemudian menuntut ilmu Islam, mengkaji Islam, agar kemudian kita bisa semakin sadar diri kita siapa. Semoga Allah meridhoinya, semoga Allah memudahkan kita, dan semoga Allah meridhoi, memudahkan, mengistiqomahkan dalam perjalanan menuntut ilmu dalam perjalanan kehidupan ini. Kalau lebihnya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah. Semoga bermanfaat. Ingat, like, share, komen kalau memang itu dirasa bermanfaat, dan jangan lupa aktifkan notifikasinya sebagai tanda informasi-informasi dari channel YouTube kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.